Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmatnya pada malam hari ini kembali kita diberikan kekuatan oleh Allah, kesempatan untuk bisa hadir di majlis ini dalam rangka untuk mempelajari kalamullah yang merupakan semulia-mulia kalam. Salawat dan salam buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah, tauladan dan panutan. Sesungguhnya hidup yang kita lalui insyaallah taala akan selalu berada dalam kebaikan, kebahagiaan dengan mengikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah taala pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan tafsir juz 30, yaitu surah Al-A'la. Surah Al-A'la. Mari kita baca surah Al-A'la. Ada anak pondok lagi ya. Yang anak pondok yang besar lah. Silakan baca surah Al-A'la saya. Yang bapak juga boleh. Silakan. Saya mau baca. Fadhal. Al-A'la. Ini, afandi. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Baik, jazakallahu khairan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-A'la atau surah Sabbihis. Dia ada surat Makkiyah. Al-A'la ada surat Makkiyah yang Allah turunkan dia sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-A'la ini adalah surah yang disunnahkan dibaca di dalam surah
di dalam sholat witir, ya, di mana di dalamnya memuat atau mengandung pelajaran besar akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Disuruhnya kita untuk bertasbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang al-a'la, yang tinggi. Perintah untuk bertasbih, sabbih. Apa itu makna tasbih? Tasbih adalah ungkapan tanzihullah amma la yaliku bihi minan naqais wal uyub. Mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak baginya, dari aib dan cela. Jadi ketika kita bertasbih kepada Allah, berarti kita betul-betul mensucikan Allah, ya, dari cela, dari aib dan apa yang mengurangi, menghilangkan kesucian Allah. Itu yang nama tasbih. Bertasbih, subhanallah, menunjukkan keagungan Allah, kebesaran Allah yang tidak ada cela baginya. Makanya dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan peristiwa yang terjadi karena keagungan Allah, kebesaran Allah yang tidak masuk di akal. Makanya subhanallah, maksud subhana rabbiyal, ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, menunjukkan keagungan Allah di dalam peristiwa tersebut. Maka Syekh menjelaskan kepada kita, sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah dengan menyebut Rabbmu yang a'la, yang tinggi. Allah perintahkan untuk bertasbih menyebut nama Rabbikal a'la. Rabb adalah Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Rabb itu adalah yang menciptakan, yang mengatur, yang memberikan rezeki. Makna Rabb, menyebut nama Rabbmu Al-A'la. Kalimat Al-A'la ini, apakah yang Al-A'la ini maksudnya Nabi Muhammad? Rabbika, ini kan ditujukan kepada Nabi Muhammad. Atau Al-A'la itu yang maha tinggi itu sifat dari Rabb. Maka yang rajih, yang kuat di sini adalah Al-A'la merupakan sifat dari Rabb. Rabbul A'la. Rabb yang maha tinggi. Sifat Ali, Al-Ulu, merupakan sifat yang besar bagi Allah. Ketinggian Allah, ya. Maka ulu, ada ulu zat, tingginya zat Allah tidak bisa menyamai zat makhluk. Ada ulu sifat, ketinggian sifat Allah yang tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak menyerupai satupun dan dia as-sami', maha mendengar lagi maha al-basir. Disuruh kita bertasbih dengan menyebut nama Rabbmu yang al-a'la, yang maha tinggi. Maka Syekh menjelaskan kepada kita, Allah perintahkan bertasbih kepadanya, di mana tasbih itu mutadammin li zikrihi wa ibadatihi. Tasbih itu mengandung zikir dan beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita bertasbih, berarti kita sudah berzikir dan telah beribadah kepada Allah. Ibadatul lisan, ibadah lisan. Apa yang kita ungkapkan dari ibadah itu jelas. Lisan kita bergerak. Mengandung zikir dan mengandung ibadah.
wal khudu'i li jalalihi, tunduk terhadap kemuliaan Allah. Kita ini makhluk yang dhaif, yang lemah. Kita adalah hamba yang tunduk kepada Allah. Tunduk kepada peraturan Allah. Siap kita untuk diperintah oleh Allah. Ya. Jadi Allah menyebutkan, Allah perintahkan untuk menyebut nama ya, Rabb, ya, Engkau yang Maha Tinggi. Kaf ini adalah ditujukan kepada Nabi Muhammad. Ya. Sebutlah nama Rabb al-A'la kepada kaf sini, kaf kitab ini kepada Nabi Muhammad. Namun sama-sama kita ketahui dalam kaidah perintah untuk Nabi, perintah untuk umat. Ya. Amrun lin Nabi, amrun lil ummah. Khabar untuk Nabi, khabar juga untuk umat. Sebutlah nama Rabbmu yang Maha Tinggi. Ini kan asalnya ditujukan kepada Nabi. Tetapi ditujukan kepada Nabi juga kepada umatnya. Perintah Allah kepada umatnya untuk sentiasa bertasbih sebagai zikir dan ibadah. Karena Rabb itu adalah yang Maha Tinggi. Karena Allah Subhanahu wa taala jauh daripada sifat cela. Jauh dari an-naqais, kekurangan. Sedangkan kita manusia, carilah manusia yang sempurna di muka bumi ini, tidak akan bersobok dia. Yang sempurna. Segala sifat-sifat ada pada dirinya. Gagah denyo, ganteng denyo, cadiak denyo, kayu denyo, semuanya tak akan pernah ketemu. Begitu juga antum ketika cari zaujah, istri, cari yang sempurna, tidak akan bersobok. Ya, kaya ada sama dia, cantik juga, hafiz Quran juga, banyak sadolinya kan, baik agamanya juga, sempurna, 100%, tidak akan pernah ketemu. Ya. Namun dari yang ada itu ada pilihan yang paling ya mendasar. Fasfar bidzatid din. Pilihlah karena keelokan agamanya, kebaikan akhlaknya, taribat yadak. Anda akan selamat. Jadi yang sempurna itu hanya Allah. Segala sifatul kamal milkulillah. Sifat sempurna milik Allah. Kepemilikan kita pun bukan kepemilikan yang sempurna. Kepemilikan yang kita miliki dari harta kita, ini kepemilikan yang nakis. Kurang. Kenapa? Karena suatu saat kepemilikan itu akan habis. Akan hilang. Ya. Sedangkan kepemilikan yang Allah miliki tidak akan hilang. Karena Allah maha kaya. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Allah sebutkan ya ketinggian Allah. Sebutkan Al-A'la. Bagaimana ketinggian Allah tadi wujudnya? Alladzi khalaqa fasawwa. Ya, dia yang menciptakan fasawwa lalu menyempurnakan ciptaan. Ya. Dia yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaan. Ciptaan Allah sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia ini sebaik-baik bentuk. Ya. Rupa manusia, rupa yang sempurna. Susunannya, postur tubuhnya sempurna. Tidak ada yang cela. Kalau laki-laki gagah, polisi cantik. Hanya saja tentu masing-masing roman manusia wajahnya berbeda penilaiannya. Berbeda. Namun pada dasarnya mereka adalah sempurna. Alladzi khalaqa fasawwa, dia yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaan. Menciptakan di sini khalaqal makhluqat, menciptakan semua makhluk. Insun wa jinnun, hayawanun
Ya. Wa jamadun, manusia, jin, hewan dan benda-benda Allah yang ciptakan. Lalu Allah sempurnakan ciptaan tadi. Alladzi khalaqa fasawwa, dia menciptakan lalu menyempurnakan ciptaan. Alladzi di dalam surat yang lain juga alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dia yang menciptakan kamu lalu menyempurnakanmu lalu fa'adalak. Menciptakan kamu dengan penuh keseimbangan, keadilan. Maka dari ayat ini tahulah kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya lalu menyempurnakan ciptaannya. Tahulah kita akan rububiyah Allah. Ya. Dia yang menciptakan, kita imani bahwa Allah itu adalah zat yang menciptakan. Mentauhidkan Allah dengan perbuatannya. Nah, lalu apa? Walladzi qaddara fahada. Telah dia menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya, bukan hanya sebatas menciptakan. Kalau menciptakan tanpa ada arahan, tentu ini ciptaan yang sia-sia. Ya. Bagaimana manusia itu bisa terarah? Walladzi qaddara, yang dia telah menetapkan takdir, ketentuan. Fahada, lalu Allah tunjukkan jalan menuju takdir tadi. Allah ciptakan ketentuan dari makhluk. Ya. Makhluk ini makan, minum. Allah ciptakan sarana untuk dia bisa makan dan minum. Tetapkan sarananya melalui usaha, kerja. Walladzi qaddara, saya menjelaskan dia yang menetapkan takdir. Tattabi'uhu jami'al muqaddarat, dia mengikuti semua yang ditakdirkan. Fahada, lalu Allah tunjuki jalan menuju takdir tadi. Jalan untuk menggapai takdir. Yang takdir itu sendiri kita tidak tahu. Tetapi ketika kita jalani, takdir itu akan didapatkan. Ya. Contohnya kita mencari kehidupan, mencari nafkah. Dijalani itu akhirnya Allah tetapkan takdirnya. Dapat menikmati kehidupan dunia, makan, minum, memenuhi kebutuhan rumah tangga, ya, takdir. Namun dalam takdir tadi, ketentuan manusia, rezeki manusia berbeda, tidak sama. Fahada, Allah tunjuki manusia itu kepada takdir, baik mukmin atau kafir, ya, untuk takdir kepada kemaslahatan dirinya Allah tetapkan. Maka Syekh menjelaskan kepada kita, wahadil hidayah ammah. Hidayah yang dimaksud dalam ayat ini hidayah umum, ya, yang kandungannya adalah annahu huda kulli makhluk. Allah itu menunjuki setiap makhluk li maslahatih, untuk kemaslahatannya. Kemaslahan dirinya, batu buahnya terjago, rajinnya mandi, ya, rajinnya babadak, ditunjuki jangan kemaslahatan dirinya. Ada yang peduli, ada yang tidak. Ya. Allah tunjuki untuk kemaslahatan dirinya. Baik kemaslahatan itu ada sifatnya wajib, baik kemaslahatan sifatnya tambahan, Allah tunjuki tanpa membedakan antara mukmin dan kafir untuk kemaslahatan mereka. Ya. Bagi yang mereka sungguh-sungguh dalam mencari kehidupan, mencari rezeki, ya, banyaklah yang ia dapat. Bagi yang kurang sungguh-sungguh, ya, sedikitlah yang didapatkan. Ini secara umum, ya.
Maka Syekh menjelaskan hidayah yang dimaksud sini adalah hidayah umum, ya. Wa tazkuru fiha ni'amahu ad-dunyawiyah. Lalu Allah menyebutkan nikmat-nikmat dunia setelah itu. Allah sebutkan nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan kepada hambanya. Walladzi akhrajal mar'a. Dialah yang mengeluarkan tanam-tanaman, sesuatu yang ditanam, tumbuh-tumbuhan. Akhrajal mar'a. Allah turunkan dari langit air, lalu fa'ambata bihi, lalu tumbuhlah, ya, dengan air tadi tanaman, dengan berbagai macam bentuk tanaman-tanaman, rumput yang banyak, lalu rumput dan tanaman tadi dinikmati oleh manusia, oleh hewan ternak, oleh hewan-hewan lainnya. Ini Allah yang memberikan. Walladzi akhrajal mar'a. Dia yang mengeluarkan tanaman tadi. Thumma ba'da an istakmala ma qadara lahu min as-sabab alwa nabatuhu wa dawwaha asbuhu. Kemudian ketika sudah sempurna tanam-tanaman tadi, lalu dia menjadi lemah, yang mungkin layu, busuk, ya. Kalau sudah habis kesempurnaannya, maka dia jadi kurang. Lah sempurna, kemudian akhirnya dia tanam-tanam tadi menjadi layu. Faja'alahu gutha'an ahwa. Lalu Allah jadikan gutha'an, tanam-tanaman tadi, tumbuhan tadi aswad, hitam. Ketika sudah lama, ya, sudah layu, daunnya sudah layu. Faja'alahu gutha'an, ya, lalu jadikan hitam, kemudian rontok, lunak, dan lain-lain. Ini semuanya adalah cukup jadi pelajaran bagi kita ketika kita melihat tanaman-tanaman, ya, dari putik, kemudian tanaman berbuah, kemudian berbuah, setelah dibuah dimakan habis, daun-daunnya juga sudah habis. Juga demikian juga kita, dari tidak ada menjadi ada, kemudian setelah itu jadi anak, mulai dari anak pasti anak-anak, pasti remaja, pasti dewasa, pasti orang tua kembali setelah itu kembali lemah, ya. Puncaknya ada umur 50-an, 40-an, puncak kekuatan dari manusia tadi. Kemudian lama-lama bertambah lemah. Itulah kehidupan yang Allah berikan. Maka Syekh menjelaskan kepada kita, walihada imtanallahu bi asliha wa man batu'a wa man sya'uha. Oleh karena itu Allah berikan nikmat asal, nikmat pokok. Kalau tadi nikmat dunia, Allah berikan nikmat pokok yang akan menyelamatkan kita. Apa nikmatnya? Al-Quran. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Akan kami bacakan kepadamu fala tansa, maka jangan kamu lupa, yaitu Al-Quran. Sanahfazu ma awhayna ilaika. Kami hafalkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dari Alkitab, ya, dari Alkitab, Al-Quran dan yang sejenisnya, ya, wa nau'ihi qalbaka, maka jangan kamu lupa darinya sedikit pun. Al-Quran adalah petunjuk, maka dilarang untuk melupakan Al-Quran. Melupakan Al-Quran adalah bagian dari dosa. Maka Syekh menjelaskan kepada kita, wa hadhihi bisyaratun kabiratun minallah. Ini merupakan kabar gembira dari Allah terhadap hambanya dan rasulnya Nabi Muhammad, bahwa Allah akan mengajari dia ilmu yang tidak akan lupa, yaitu Al-Quran. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki.
Ini maksudnya adalah ayat-ayat yang dinasakh, yang dihapus hukumnya. Illa masya Allah. Allah ya menghapus sebagian ayat hukumnya. Di balik itu ada hikmah, maslahat yang dalam. Atau Allah berikan yang terbaik. Manansah min ayatin, ya, tidaklah kami menasah satu ayat, melainkan kami datangkan yang lebih baik baginya. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifatnya yang mulia. Di mana dengan sifat-sifat ini kita pun menjadi baik dan kita pun berhati-hati terhadap apa yang kita lakukan. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dia Allah ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Mengetahui yang jahar dan apa yang tersembunyi, yang nyata dan yang tidak nyata, yang tampak dan yang tidak tampak, yang gaib dan yang tidak gaib. Sedangkan kita hanya mengetahui sebatas yang zahir, yang tampak, yang tersembunyi tahuan. Oleh karena itu, nahnu nahkumu bizzawahir, wallah yahkumu bis-sarair. Kami hanya menghukum yang zahir. Para hakim dia mengatakan kami menghukum kalian hanya karena yang zahir-zahir saja, yang nampak. Kalian dikatakan salah ketika terbukti nampak. Kalau tidak nampak, maka tidak dinyatakan salah. Manusia hanya bisa menghukum yang zahir, yang tampak. Sedangkan Allah, dia mengetahui yang zahir, yang gaib. Kedua-duanya Allah tahu. Oleh karena itu, perkara-perkara gaib itu tidak bisa manusia mengetahuinya. Maka kalau ada manusia tahu dengan yang gaib, menandakan dia sudah ikut campur dengan rububiyah Allah. Tahu apa musibah yang akan menimpanya besok. Besok akan terjadi ini dan itu. Contoh di Turki. Mana tahu mereka akan gempa. Besoknya gempa. Kan tak tahu. Kalau tahulah manusia itu dengan apa yang terjadi besok, mungkin mailaknya. Tapi sengaja tidak diberitahu. Kenapa? Ada hikmah di balik itu. Supaya manusia sadar ya akan dirinya. Oleh karena itulah manusia banyak tertipu dalam hidup ini, terlena dengan dunia, rupanya tiba-tiba datang musibah menimpanya, akhirnya ya hanyutlah, gagallah dia dalam menjalankan kehidupan. Oleh karena itu, di mana ada peluang untuk berbuat kebaikan, lakukan. Jangan kita tunda. Karena besok belum tentu kita bisa melakukan lagi. Di mana ada peluang mendapatkan ilmu, cepat kejar ilmu tadi. Jangan malas-malas. Nah, besok belum tentu kita dapat ilmu. Kita sisa hidup kita ini tidak tahu kita berapa sisa umur saya. Kalau kita ingin sukses, untuk yang telah berlalu tidak bisa kita kejar. Namun yang akan kita kejar yang akan datang. Yang akan datang inilah kita perbaiki. Kalau kita tidak berusaha untuk memperbaiki diri kita, tidak akan bisa untuk selama-lamanya. Perbaiki yang ada ini. Insya Allah kita akan sukses. Dia akan kelak kita mampu memperbaiki yang ada ini. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Dia Allah mengetahui yang jahar dan apa yang tersembunyi. Annahu ya'lamu ma yasluhu ibadahu. Allah mengetahui apa yang layak bagi hambanya. Ya. Oleh karena itu, yusri'u ma arad. Allah mensyariatkan apa yang Allah inginkan. Syariat-syariat Allah ini, Allah menginginkan syariat agar hambanya melaksanakannya.
Allah memberikan hukum yang diinginkannya, tetapi ingat, syariat dan hukum-hukum yang Allah tetapkan semuanya penuh dengan hikmah. Tidak ada yang sia-sia. Kenapa demikian? Allah itu hakim, maha bijaksana. Tidak ada satupun syariat yang Allah tetapkan itu sia-sia. Tidak ada ketentuan-ketentuan hukum yang Allah tetapkan itu mubazir. Semua penuh dengan hikmah. Allah syariatkan puasa. Puasa itu mengandung hikmah yang besar. Agar manusia bisa mengingat bagaimana penderitaan orang fakir dan miskin. Puasa itu mengandung nilai-nilai kesehatan. Akan tapi ada syariat-syariat itu yang kita tidak bisa mencari hikmahnya. Contoh, kenapa saat subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat? Apa hikmah itu? Yang itu kita hanya sifatnya tunduk aja. Tunduk, patuh. Tidak bisa kita coba-coba cari apa ilahnya. Kalau ilah itu dalam ilmu ushul fikih. Ilah, sebabnya. Kenapa? Akan tetapi ada syariat yang bisa kita cari. Kenapa Allah syariatkan itu? Contoh bagi orang yang mencuri, kenapa syariat potong tangan? Agar dia mengambil pelajaran. Dan orang yang akan melakukan akan takut dia melakukan. Beda kini kalau orang kini mencuri penjaro, balik penjaro itu li ketobatnya. Rupanya dia belajar cara mencuri di penjara. Tambah ahli loh mencuri. Kenapa demikian? Ya karena hanya sebatas menahannya. Artinya mereka di penjara tadi, ya sekedar di penjara aja. Ditahan aja. Tidak ada manfaat mereka. Ketika dipotong tangannya mencuri, dia dan orang yang akan mencuri berpikirnya. Begitu juga bagi orang yang membunuh, hukumnya dibunuh. Atau dikenal dengan qisas. Nampak orang membunuh, kemudian dibunuh pula. Orang yang lainnya akan membunuh orang lain berfikirnya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Untuk kamu dalam kisah itu ada hak hidup. Dengan melihat orang yang dikisas, hak orang lain yang akan membunuh, tidak mau membunuh lain. Takut dia. Apa efek jerahnya itu tinggi. Itulah hukum Allah. Yang jelas tidak akan sama dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Jadi hukum Allah tadi penuh dengan hikmah. Silakan azan muazzin dulu. Bisa kan kita lanjutkan?